siapa role modelnya ini antara jadi dokter gigi dan jadi pembalap? Ini berlawanan banget nih. Ya, Bagaimana jadi role modelnya awalnya sekarang? dulu itu bapak saya dan om saya itu difasilitasi kakek saya boleh balapan. Nah, waktu itu boleh balapan ke Jurda, Mas. Zaman dulu kejuaraan daerah nih ya, rame. Nah, sekarang kejuaraan nasional yang rame kan gitu ya. Pas itu sampai bilang ke bapak, "Loh, ayah dulu kan boleh balap ya, kenapa kok nggak boleh?" Terus katanya, "Ya kamu masuklah kuliah yang benar dulu." Masuk kuliah yang benar, universitasnya harus benar juga. Ya, harus benar juga ya kan. Sampai PMDK, kalau bisa SPMB, masuklah SPMB ya kan, Mas. Jadi benar-benar yang kita dididik untuk kamu prioritinya benerin dulu. Dokter Gigi Putu Indra, spesialis ortodonsi, ya, sebagai dokter gigi sekaligus racer ya, jadi dokter gigi racing ya, kayak mie racing aja, dokter gigi racing gitu. Antara dokter gigi dengan pembalapnya, mana yang lebih profesional? Sekarang apa dulu nih ceritanya, Mas? Ya mungkin dari dulu ya, apa kronologis Perjalanannya saja, ya? Perjalanannya. Jadi memang awalnya itu dulu kalau misalnya ditanyain mending kamu berhenti praktek atau berhenti balap, saya milih berhenti praktek. Luar biasa. Jadi memang dulu itu awalnya saya hobi ya kan. Tapi memang hobi itu kalau diseriusi akhirnya kita bisa menghasilkan dari situ tuh. Sponsor semua mobil di-provide sama sponsor ketika kita sudah menangan ya kan. Di-provide sama sponsor terus dikasih start money, kalau menang uangnya diambil ya kan. Itu terjadi ketika sudah menjelang saya jadi dokter gigi. Menjadi dokter gigi artinya dia masih Ya, dalam tahap kuliah akhir-akhir lah, waktunya Koas. kita koas ya kan, oke. koas. Itu sudah mulai profesional. Udah profesi, sudah sponsorship. Sudah sponsorship. Nah, jadi disitulah saya sudah bisa kalau misalnya kalau kita balap dan itu levelnya pada mulai tahun 2013 itu saya timnya Bontang pas itu. Jadi daerah-daerah itu lagi membanggakan daerahnya, dia bayari pembalap untuk ikut main di tempatnya dia. Tahun 2013 itu tim kita juara nasional, Mas. Slalom pas itu. Dan benar-benar di 2012 juga saya sudah masuk profesional. Yang 2014 ya saya juara 2 nasional speed off road. Jadi disitulah dimana sampai puncaknya itu ketika saya sekolah spesialis, itu bapak saya udahlah kamu sudah dokter ya kan, cari uang sendirilah kan gitu. Sedangkan kalau kita sekolah spesialis itu kan praktek ini kadang iya, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak, malah kan gitu ya. Artinya kita nggak punya uang nih ya kan. Belum ada inputan. Nah, padahal kita perlu macam-macam lah untuk sekolah spesialis itu kan. Belum traktir teman-teman kalau ulang tahun ya kan, wah pusing saya. Terus akhirnya saya balap. Dan waktu itu kejurnasnya 2, speed off road sama slalom. Waktu itu speed off road kita join sama John Lin sama co-sponsornya Fastron. Saya bareng sama Om Rifat Sungkar. Jadi Om Rifat waktu itu pakai Pajero-nya, saya pakai UTV. Dan pada saat itulah saya ngerasa ya memang uangnya ini dapatnya dari balapan. Dari balapan dulu, yang akhirnya membiayai sekolahnya atau gimana? Sekolahnya nggak dibiayai, tapi kan SPP-nya aja nggak dibiayai. Sekolah ini kan ternyata lain-lainnya banyak. Plus-plusnya banyak. Plus-plusnya gitu ya. Plus-plusnya lebih gede. Ya, gitu. Plus-plusnya akhirnya ya kita carilah itu uang ya kan. Nah, memang benar-benar pada saat itu yang menghidupi saya pada sekolah spesialis itu balapnya itu Mas sebenarnya. Saya ikut 2 speed off road sama slalom. Jadi sebulan itu bisa balap 2 kali. Dan alhamdulillahnya dosen-dosen saya sangat pengertian. Nah, itu bagaimana cara membagi waktu ketika kuliah dan balap ini? Jadi memang susahnya adalah bapak saya itu ngasih target, Mas. Kamu dapat nilai C, kamu berhenti balap. Dapat nilai C untuk kuliahnya? Iya. Luar biasa. Susah kan? Susah banget. Susah kan? Nah, saya aja sampai lulus masih ada nilai D D. kan? Nah, nilai D. Satu. Dan pada saat saya kuliah nggak ada remedi. Adanya SP. Oke, ngulang SP. Iya kan? Artinya semester pendek. Sedangkan semester pendek ini dibatasi 5 SKS kan? Ya. Artinya kalau misalnya kita dapat D-nya 4 SKS histologi nih. Habis itu ini ada C lagi 2, saya berhenti balap nih. Sedangkan saya ada kontrak. Nah, kalau misalnya ada tim profesional itu kita ada kontrak, ada start money, ada semuanya, artinya kita harus menyelesaikan kontrak ini. Saya bilang, "Loh ya, aku tuh ada kontrak." Ya kalau gitu jangan dapat nilai C. Nah, pusing kan saya. Jadi gimana caranya supaya
dosen saya tuh sudah tahu saya bawa tas besar itu tuh Toyota Tim Indonesia gitu. Wah, mau balap ya betul? Iya Prof. Pesawat jam berapa? Jam 5 Prof. Oh, udah sekarang berangkat aja nggak apa-apa. Gitu. Itu diusir atau diizinkan? Diizinkan. Alhamdulillah. Jadi memang untungnya sudah bawa. Untungnya, kalau ke ya udah sana keluar ya, gitu. Nanti ngulang semester depan. Nah, itu beda lagi. Nggak boleh balap tahun depannya kan gitu ya. Saya sudah cekot-cekotnya di sini. Waduh, gimana caranya? Gimana caranya? Wah, bapak saya nggak mau tahu ya. Kamu balap ya balap aja karena kamu sudah melebihi apa yang kita bicarakan di awal. Awalnya kita mau ngomong kamu balap boleh. Itu sebagai hobi kamu aja. Hobi ya. Bukan pendapatan kamu, bukan keharusan, kamu nggak harus menang. Ketika jadi juara nasional, runner up speed off road nasional, akhirnya saya sampai mewakili Indonesia balap di Japan GT di Malaysia, Gymkhana-nya juara 1 juga, internasional Gymkhana di Sepang juara 3. Itu udah benar-benar bapak saya sudah ya nggak apa-apa, tapi kalau dapat nilai C nggak boleh gitu. Jadi benar-benar ya yang satu dispensasi dari kampus ya alhamdulillah enak banget ya. Memang waktu itu dapat dispensasi. Nomor 2 ya saya kelihatannya aja ketawa-ketawa ya kan nggak tahu ya malamnya nggak tidur sampai pagi mau belajar ya urusan ketawa gila gitu. Jadi memang stres challenge-nya di sana. Tapi dari situlah saya benar-benar belajar kalau apapun yang kita lakukan setengah-setengah itu nggak akan jadi apa-apa. Ya melakukan 2 hal secara utuh juga itu super banget gitu. Ya ini nggak cuma 2 ya ternyata ya. Nggak cuma 2 ternyata gitu. Nah, siapa role modelnya ini antara jadi dokter gigi dan jadi pembalap? Ini berlawanan banget nih. Ya, bagaimana jadi nih role awalnya dulu itu bapak saya dan om saya itu difasilitasi kakek saya boleh balapan. Nah waktu itu boleh balapan ke Jurda Mas. Zaman dulu kejuaraan daerah nih rame. Yang sekarang kejuaraan nasional yang rame kan gitu ya. Pas itu saya sampai bilang ke bapak, loh ayah dulu kan boleh balap ya, kenapa kok nggak boleh? Terus katanya, ya kamu masuklah kuliah yang benar dulu. Masuk kuliah yang benar, universitasnya harus benar juga. Ya harus benar juga ya kan. Sampai PMDK, kalau bisa SPMB, masuklah SPMB ya kan Mas. Jadi benar-benar yang kita dididik untuk kamu prioritinya benerin dulu. Terus kenapa kok dokter gigi? Kenapa nggak dokter umum? Awalnya dulu waktu kecil saya pengen jadi dokter umum. Pas kecil nih. Pas kecil. Sampai terjadi cerita lucu ketika saya kan pulang kampung kan ke Bali ya. Asli Bali berarti? Keluarga saya kan setengah Bali, setengah Jawa ya kan. Kan PJB Mas, Peranakan Jawa Bali. Makanya namanya Putu. Iya, tapi logatnya Jawa. Jadi saya 8 bulan di Bali, 8 bulan kandungan. Pas mau lahirin pindah Surabaya. Nah, pas ke Bali itu intinya setiap kali saya ke Bali, saya harus mancing di laut sekali. Pas kecil. Naik kapal, mancing di laut. Nah, untuk mempersiapkan mancing ini kan sorenya sudah beli macam-macam nih kail dan kawan-kawan. Terus habis itu telepon tukang umpannya, nyiapin untuk besok pagi diambil. Malam tuh hampir nggak tidur nyiapin pancing. Pagi-pagi jam 3 pagi itu kita sudah berangkat. 3 pagi Bali loh ya. Artinya jam 2 sini kan. Jam 2 sini. Berangkat beli umpan, artinya itu kita sudah excited banget nyiapin itu ya. Sama Pak D saya, Om saya itu yang objin. Sampai di tengah laut, kita udah nyiapin, masukin. Saya waktu itu kelas 5 SD. Terus habis itu baru masuk pertama ini, belum ada ikan yang ngambil. Terus ditelepon, pasiennya mau melahirkan dok. Putar balik kita. Dari situlah saya bilang saya mau jadi dokter tapi saya nggak mau di on call. Jadi kita dokter gigi. Dokter gigi. Dokter gigi kan nggak di on call kan? Nggak di on call. Apalagi SP ortho. Iya. Nah jadi dari situ sudah, wah nggak deh rasanya aku jadi dokter umum. Karena kalau jadi dokter umum juga kita punya hobi lain juga susah. Jadi dokter gigi aja deh. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi dokter gigi supaya saya juga bisa punya hobi yang lain kan gitu ya. Nah ini menarik ya, satu pembalap, satu spesialis orto gitu, yang sekarang dijalani bareng-bareng, dua-duanya profesional, tergantung tempatnya, tergantung momennya. Kalau di sini kita bicara di klinik ya, beliau ini adalah spesialis orto. Kalau pembalap tuh merasa pengen melampaui ya, jadi kan balap gitu. Tapi kalau dokter spesialis orto, itu lihat gigi balap satu aja harus ditertibkan gitu. Jadi itu 2 hal yang berbeda gitu. Tapi sama Mas. Sama persamaannya apa? Kan sport. Sport ya? Iya sport. SPORT dibaca sport. Sport, benar kan? Ada kesamaan nggak? Ada, ya bisa lah, bisa.
Jadi kalau misalnya kesamaannya kan dua yang berbeda nih. Tapi sebenarnya saya belajar banyak Mas dari balap itu ya. Dari balapnya? Dari balapnya. Untuk awalnya. bisa? Untuk bisa menjadi sejauh ini kan gitu ya. Kita ngomong spesialis orto juga banyak macamnya ya Mas ya. Saya termasuk aneh nih. Apanya? SP orto jalur kiri nih ceritanya. Jalur kiri? Yang macam-macam nih saya buat kan gitu kan. Mau pasang skru yang kita buat aligner lah, yang desain full mode rehab, yang kita kirim treatment plan ke Australia lah, kita kemana-mana. Ya semua itu ternyata kalau saya cek lagi itu dari mentalitas yang waktu saya pakai waktu balap Mas. Waktu balap ya. Jadi di balap ini kayak competition lain kalau misalnya Rally Art Mitsubishi kan dia punya spirit of competitions. Dan di situ tuh kita ada fear of being average. Artinya kalau kita itu balap itu kita sudah selisihnya 0,0. Tapi kan kita kalah. Ya. Kayak gitu tuh. Nggak enak rasanya Mas kalau kita P2 ini. P2 itu kayak misalnya kita position 2 itu adalah first loser kalau kita ngomong. Kan cuma ada champion, terus ada nggak runner up? Nggak ada. Runner up itu first loser. Jadi benar-benar kita tuh ngejarnya untuk P1. Dan itu selisihnya cuma 0,0. Iya, apapun yang kita bisa kejar, kita cari nih salah kita di mana, kita benerin. Kita cari salah kita di mana, kita benerin. Kalau misalnya ada yang bisa dievaluasi, kita evaluasi. Itulah yang saya kayak habit itu akhirnya saya bawa sampai ngerasa, oh ternyata ini yang membuat kita bisa membuat something yang benar-benar different. Dan kita buat, oh ini kalau di dunia belum ada, kita harus buat nih. Ya kayak gitu. Jadi memang lain profesional sama-sama profesional, tapi di balik itu semua mentalitas itu harus sama Mas. Karena saya kalau misalnya lihat pasien nih, wah ini kurang nih kayak gini nih, nggak bisa saya benerin mending deh daripada saya nggak bisa tidur Mas. Kayak gitu modelnya. Jadi jiwa kompetisinya udah terbangun, kemudian karakternya juga terbangun dari aktivitas profesional sebagai pembalap, juga nanti terbangun untuk membangun proses untuk menjadi seorang ortodontis ya. Berarti jiwa kompetisinya ini memang dari kecil atau bagaimana? Kalau dulu mungkin pas balap karung atau balap kelereng selalu menang atau bagaimana gitu? Balap karung Mas, kalah. Nekeran menangan sedikit lah Mas. Yang paling kerasa itu apa ya? Dulu itu saya basket ya. Sampai SMP SMA itu sampai ya dulu zamannya SMA itu benar-benar yang awal-awalnya namanya student athlete itu. Yang latihan sampai muntah-muntah, yang kayak gitu tuh Mas. Yang benar-benar kita push to the limit. Cuman di situ saya kurang dapat mentalnya. Dan benar-benar karena kita mungkin main tim ya. Akhirnya kadang itu saya groginya itu masih keluar dan saya belum bisa mencari solusi. Apa sih penyebab saya grogi seperti ini dan gimana caranya saya overcome itu masih belum ketemu. Dan saya baru ketemu di balap yang benar-benar saya harus sendirian di situ, yang nontonin orang se-Indonesia nih. Nah itu kan bikin grogi juga harusnya. Nah awalnya kayak gitu, gimana caranya kita bisa menghadapi itu. Sama itu kayak misalnya pasien ini macam-macam ya Mas ya. Ada pasien-pasien yang datang-datang dia sudah mau marah nih, ya kan? Itu kalau kita ngomong challenge-nya, track-nya itu lebih sulit nih, kan gitu ya. Dan kita harus tahu nih caranya ngambil kayak apa kan gitu ya. Jadi kalau memang awal itu disitulah saya ngerasa itu memang kalau misalnya kita ngomong skill, semua skill itu bisa dilatih Mas. Dengan kita belajar, kita macam-macam lah, kita training tangan, tapi mental itu lain. Iya kan, Mas pernah kan lihat dokter itu dia kalau kerja di model cakep banget Mas. Terus kan kerja di model cakep, belajarnya pinter, IP-nya 4,7 ya kan. Terus habis itu pas ketemu pasien di preklinik, di klinik dia nggak bisa apa-apa. Akhirnya molor lulusnya kayak gitu Mas. Jadi memang kalau itu mentalitas memang kita harus latih sendiri ya. Jadi kita memang harus enjoying moment. Jadi benar-benar ya kalau yang biasanya yang bisa membedakan sih mentalnya itu ya sebenarnya Mas ya. Itu yang susah untuk ngelatih itu kan gitu ya. Tadi kan diceritakan kalau harus kuliah bener dulu nih. Nah, dan akhirnya memilih kuliah yang benar itu adalah ke jalur dokter gigi. Nah, kenapa enggak? Apakah ada nggak sih kuliah yang benar-benar untuk jadi pembalap? Pendidikan formal misalkan. Ada nggak? Ada, Mas. Kenapa nggak ngambil itu? Mahal. Bisa diceritakan seperti apa? Jadi balap itu sebenarnya ada dua, Mas. Single seater sama two seater. Single seater itu awalnya di go-kart.
go-kart balapan kecil. Itu arahnya ke F1. Yeah. Oke. Terus kalau two-seater itu kita balapnya kursinya ada 2. Oke. Dia basicnya gymkhana, terus habis itu touring itu masih bisa ada yang two-seater, ada yang single-seater F1, rally, speed off-road itu two-seater. Kalau misalnya kita ngomong sekolah balap ya, yang sekarang saya lagi buat itu sama teman saya di Surabaya, Mas Binar itu, kita ada Zero Trip Racing School. Jadi kita lagi membuat, saya siapin 1 mobil untuk teman-teman untuk belajar mekanisme, belajar semi formal untuk menjadi seorang profesional balap, bukan pembalap. Lain ya. Karena untuk menjadi pembalap ini banyak lagi. Kamu sudah bisa, iya. Kalau pembalap ini kamu kalau nggak menang kamu pasti berhenti. Untuk menjadi profesional ini benar-benar kamu harus berjalan untuk menjadi pemenang. Itu perlu proses setelah sekolah resmi. Sama kayak Mas habis sekolah dokter gigi, habis itu dicelupin di depan pasien. Bingung. Nah, untuk menjadi itu semua itu ada lagi tahapannya kayak gitu. Nah, tapi kalau single seater Mas, itu mahal sekali. Contoh, Rio Haryanto. Kurang kaya apa dia? Selesai enggak di F1? Nggak mampu juga kan? Karena sekolahnya itu yang benar-benar mahal. Red Bull Racing Academy. Jadi sebenarnya saya merasa saya termasuk orang yang sangat beruntung yang bisa merasakan sampai juara nasional kemana-mana tanpa harus merogoh uang yang cukup banyak. Sedangkan yang lainnya, semua namanya pembalap. Let's say misalnya kalau kita ngomong yang, jangan yang sekarang lah, yang sekarang pasti kaya semua kan gitu ya. Zamannya dulu deh, Colin McRae, zamannya kayak gitu. Saya kira memang dia ini orang berbakat, yang akhirnya sponsor, akhirnya dia bisa kaya. Ternyata, dia memang dari dulu sudah punya tanah. Dia meninggal kenapa? Karena helikopternya jatuh. Helikopternya jatuh di mana? Di pekarangannya sendiri Mas, bayang no, pekarangannya segede apa. Jadi memang orang-orang yang di sana itu memang orang-orang yang kaya. Jadi ya kita ada kesempatan di pendidikan semi formal untuk balap, tapi kita ada something yang saya sudah merasa kita tidak bisa benar-benar mencari uang di situ. Kayak gitu Mas. Jadi ada some point saya harus memilih untuk jadi profesional di SP Ortonya daripada di sportnya kan gitu ya. Gitu ceritanya. Pernah nyoba balap liar? Pernah. Terus? Nggak enak. Jantungan Mas. Jantungan kenapa? Jantungan itu bukan gara-gara kita pengen menang, nggak. Ini nanti kalau cari polisi gimana. Tapi nggak di Surabaya waktu itu. Jadi waktu itu saya sama salah satu pembalap nasional lain, kita tuh dari Jakarta, pakai mobil saya Mas, itu mobil saya habis dipakai ke Jurnas tuh. Udah kita jalan ke Bandung yuk Mas, ayo jalan ke Bandung. Terus diajak mereka itu mainan drifting. Tapi di tengah jalan Mas, nggak ada yang nutup juga. Malam-malam. Sampai ada angkot-angkotnya ikutan. Yaitu awal murah dulu drifting di Bandung sampai ngawur itu. Sebenarnya ada saya juga di situ kan gitu. Tapi udah lewat kan, nggak bisa ditangkap ya kan, udah lewat. Dan di situ saya ngelihat mereka tanya, wah Mas ajarin kita dong, ajarin kita ya. Saya bilang tuh teman saya aja suruh ngajarin, saya juga ngeliatin juga serem ya kan. Tapi memang kita balik ya, kalau misalnya kita memang mau profesional, yang tadi itu kita melatih orang untuk menjadi profesional balap. Dia ketika jadi profesional balap dia nggak akan suka untuk balap liar, gitu. Karena dia merasa saya itu harusnya sudah banyak yang saya worry-kan ini. Udah nanti kena kunlah, terus nanti salah ngambil tikungan, salah ngerem, harusnya cukup di situ. Bukan masalah nanti saya dikejar polisi. Jadi ada, kalau kita memang jadi profesional balap, mostly memang kita nggak main di balap liar gitu. Bicara soal risiko, pernah sampai mengalami kecelakaan. Jadi istilahnya ini spesialis ortodonsia ketemu dengan spesialis ortopedi gitu. Sambil minum ya? Boleh. Jadi saya nggak ketemu ortopedi Mas. Saya hampir ketemu Tuhan. Waduh. Lebih berat daripada ortopedi. Iya, ceritanya gimana? Mas pernah ngalamin di dalam air 5 menit nggak? 5 menit di dalam air. Ya, lama banget itu. Udah lama banget. Orang udah mikir mati nih orang. Kalau misalnya ngecek di YouTube ada tuh Putu Indra Accident. Di waktu itu kebetulan pas itu ya Mas ya. Ceritanya waktu kejuaraan nasional speed off-road Indonesia itu lagi rame. Saya peringkat 2, selisih 3 poin sama peringkat 1.
Peringkat 1 ke peringkat 2 misalnya kalau kita peringkat 1 itu poin 25, peringkat 2 poin 20, selisihnya 5 mas. Jadi artinya siapapun yang juara di seri berikutnya itu akan lead. Sisa cuma 2 seri. Akhirnya saya minta mobil yang saya pakai dibawa ke Surabaya karena waktu itu yang bangun orang US. Dan waktu itu markas kita di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dan kan di situ banyak mobil haji-haji ya. Mobil saya nggak direken. Saya bilang kirim Surabaya aja. Kita set up Surabaya mobil itu supaya menang di seri berikutnya kan gitu mas ya. Akhirnya ada kejuaraan daerah Jawa Timur. Saya mau nyoba mobil di sana. Dan waktu itu Rizal Sungkar datang, teman-teman datang yang juara nasional datang. Saya dapat start nomor 1. Artinya nomor 1 itu pembalap nomor 1 Jawa Timur. Nomor start 1 kita start di awal. Dan SS3 itu ada accident di mana mobil ini overspin. Saya mau balikan ke sini itu depan itu isinya rumput-rumput. Saya nggak tahu kalau di baliknya itu ternyata air. Jadi habis overspin saya ya biasanya ngelewatin aja lah, balik lagi. Ternyata pas dilewatin gini tuh baliknya air mas. Dan itu jatuh kebalik gitu. Itu sampai saya kan ngerasa di dalam air itu kebalik posisinya, kepalanya di bawah gitu. Kita untungnya pakai balaklava ya. Pakai helm, pakai balaklava, jadi air itu nggak bisa masuk hidung. Saya minum terus mas. Sampai saya berpikir, nggak bisa nafas aku. Untungnya pakai Google, pakai balaklava. Jadi saya masih bisa ngeliat ini coklat semua nih. Wah, kok nggak bisa nafas ya? Oh ini dalam air nih. Saya sempat mikir gitu. Saya memang mikir ini ditolongin aku paling udahlah biarin di sini aja gitu. Sampai lama-lama nggak ada yang nolong, saya nggak bisa nafas. Terus saya rilis, stok gitu. Saya mau keluar. Saya tendang sini loh kok empuk. Oh ini kan memang kalau kita speed off-road kan ada kayak kacanya samping itu kita pakai net. Nah itu harusnya kita tendang bisa. Cuman kan waktu saya cek ini apa. Terus habis itu nggak bisa keluar nih. Tapi saya sampai ngerasa sampai ngambang ini loh. Set gitu. Oh sampai kaki saya tiba-tiba keluar nyangkut ke roll barnya mobil. Wah ya ada roll bar nih. Saya tarik keluar, ditarik sama krunya Om Rizal Sungkar, tarik sama krunya, buka, nafas, kan kita di dalam itu ngebut ya mas, jadi kan deg-degan ya, nafasnya kan terengah-engah ya, terus habis itu keluar itu bener-bener saya nggak bisa nafas, sesek banget, pas saya keluar navigator saya belum keluar mas, terus, wah ini saya panik, saya Dito belum keluar om, cari, terus habis itu dikeluarkanlah si Nevi saya si Dito itu, nah pas keluar, si Ditonya itu cuek aja, dia nggak merasa sakit nggak apa karena dia kan nafasnya biasa dia Navy di sebelah. Nah itu saya bilang berapa menit di dalam tadi, semenit lah, nggak mungkin lah orang yang rescue-nya itu dari sana lari kok, lari itu jauh banget. Dan sampai habis lari dia berenang sampai ke mobil kita itu, sampai ngeluarin itu, sampai saya langsung masuk Husada Utama rumah sakit, saya opname seminggu karena dicek di paru-parunya ada infeksi bakteri. Ya mungkin terus saya telepon Nevi saya, itu kamu ke rumah sakit lah, aku dicek nih suruh ngamar. Kamu rumah sakit lah. Gak usah mas, aku tenang aja kok, santai ya bu, nggak sakit kok. Malamnya saya telepon lagi, tuh aku suruh ngamar, kamu sini rumah sakit cek. Gak mas, aku dugem aja katanya. Terus tapi dia nggak apa-apa, tapi saya suruh seminggu saya di rumah sakit itu mas, opname. Dan itu mobilnya akhirnya kita selamatkan dan tidak bisa terselamatkan mesinnya. Itu benar-benar tahun kalau nggak salah 2014 ada kok itu di YouTube-nya. Di YouTube ada ya, nanti dicek, nanti kasih link editor ya. Ya emang benar-benar itu kalau misalnya sejauh mana sih bahayanya balap sebenarnya bisa mati. Bahkan yang saya pernah mobil saya kebakar itu saya nganggap itu biasa aja. Kebakar gimana? Ada ceritanya di sini kebakar di Kejurnas. Jadi benar-benar pas saya habis juara kan mobil saya rusak tuh akhirnya saya ganti mobil cadangan. Musuh saya yang tadi juara 1 nasional yang selisih 3 poin, mobilnya dia juga rusak ternyata mas di Kejurnas yang sama di Tuban. Tapi dia diganti yang 1000 yang speknya lebih tinggi, saya ganti speknya lebih rendah. Terus akhirnya total poin saya kalah 8 poin. Tahun berikutnya saya diganti mobil UTV turbo. Mobil itu langsung dari US, ditaruh di situ lah. Mau pakai mah, saya setting. Awal itu mobil itu memang nggak pernah menang di tahun sebelumnya. Saya pakai SS pertama ini kok nggak enak nih mobil. Saya setting sampai SS2 itu benar-benar mobil ini bisa kenceng nih. Saya dibandingin nomor 2 itu selisihnya menangnya 14 detik mas. Bener-bener jauh banget saya ninggalnya itu. Detik.
Terus habis itu SS berikutnya itu turbonya dia kebakar. Jadi di atasnya turbo itu kan panas ya. Di atasnya turbo itu ada oli sebenarnya. Dia ada selang oli itu ada klemnya. Klemnya itu kebuka. Olinya itu nyembur ke turbo, bakar. Nah, saya asik nyetir tuh, Mas. Setir kiri kan dia, asik nyetir. Di Navy saya bilang, "Ndra, api, Ndra, api." "Gak apa-apa, gak panas." "Api ini loh sebelah." "Enggak, gak apa-apa, finish kok bentar lagi." "Ini lo api ya." "Mana sih, Om? Berhenti. Di cut off sama Navy saya. Di cut off kan pasti mati mesinnya mobilnya. Duh, kok di cut off sih? Ini lo api sudah tinggi. Udah tinggi. Oh iya, api ya. Karena emang ya kan kita kalau balap kan kita pakai Pelindung itu ya. baju balapnya itu sudah ada fireproof juga. Fireproof, jadi Apalagi kalau ada angin dari depan kan apinya ke belakang bukan ke depan. Heeh. Nah begitu itu saya keluar, oh iya kebakar. Cuman gitu aja. Terus saya komplain sama mekanik si bulenya itu kan mekanik kita tuh si tunernya Aaron dari Australia. Terus si mekanikalnya itu orang Amerika semua, Mas. Mekaniknya John Lin kan orang Amerika semua bilang mobilmu kebakar. "Ah iya bro, sorry bro, klemnya kurang." "Sorry ini mau mati, sorry ya gitu. Tapi ya artinya saya sudah mengalami yang lebih buruk daripada cuman sekedar kebalik. Ya. Kebalik itu saya sampai sempat mobil itu bermasalah, dia lari kiri terus, miring kiri, saya bilang ke Navy, "Tuh kamu pegangan ya, ini finish ini miring kanan kan naik ya, mobil ini bakalan kebalik. Beneran. Kalau misalnya aku nggak ngangkat gas." Oke. Karena memang dari tadi aku ngangkat gas, tapi ini sudah final nih. Udah aku harus menang Mau dengan nggak sejauh mau. mungkin, mau nggak mau aku push. Finish kebalik kita, pegangan ya. Oke Mas, dia pegangan aja. Kebalik sampai kita jatuh, blek. Ini kan 2 start bareng ini loh Mas. Ya. Naik ke atas ini kan, kita finish duluan, kita kebalik sampai jatuh ke depannya mobil yang di belakang. Oh gitu. Sampai Mas kok finish di depan atau ya? Kebalik Om dari atas. Itu sudah kita anggapnya sudah biasa ya. kan gitu. Jadi tapi nggak ada sampai luka fisik atau cacat fisik yang mungkin sampai membekas sampai sekarang ya gitu. enggak, ini malah gara-gara basket, Mas. Malah beda lagi. Beda. Jadi memang sebenarnya kalau kita ngomong safety levelnya balap sekarang, sebenarnya itu sangat-sangat safety sekali. Kecuali 2. Satu air, satu api. Udah itu aja. Kalau misalnya mau nabrak mau kayak apa, saya pernah full speed, rack setirnya kanan itu patah, terus habis itu mobilnya tiba-tiba lari ke kanan Mas, nancep di pembatasnya track itu, bener-bener dek ini berhenti, layar saya sakit sini punggungnya, tapi ya kan kita pakai apa Hans ini ya, jadi nggak apa-apa dia mengerem gitu, jadi sebenarnya untuk orangnya ya biasanya memang itu safety banget, memang standarnya kita sudah safe banget. Sebenarnya yang sakit itu cuman rekeningnya aja Mas. Rekening. Iya, untung kan bukan saya yang bayar ya kan. Aduh. Hobi mahal, bukan hobi pula kan, udah profesional ya. Iya, udah profesional. Mereka berani bayar orang untuk memenangkan timnya mereka kan gitu. Profesi yang mahal. Pencapaian yang paling membanggakan atau paling bergengsi? Balap apa orto ini? Balap dulu deh. Balap dulu. Nanti orto. Nah, saya malah nggak nyangka kalau ortonya ada. Oh iya. Balap dulu. Kalau balap itu untuk slalom ya, kejuaraan slalom itu apa gimkana, saya itu dulu sudah sampai sidit A, 10 besar terbaik nasional. Artinya saya bisa mewakili Indonesia di kejuaraan lain, kejuaraan Asia. Kemarin kan saya mewakili Indonesia di International Gymkhana itu tahun 2013. Di Sepang, Malaysia. Benar-benar saya turun dari airport, saya langsung ke track, saya nggak pernah lihat mobilnya kayak apa, saya langsung pakai mobil itu. Dan dapat kesempatan sekali start saja, habis itu hujan. Dan itu benar-benar, ya nggak tahu lah kita mobil apa ya kan, suruh coba, saya pakai, kalah 0,15 detik, nomor 3. Harusnya saya bisa start lagi untuk memperbaiki waktu, tapi memang waktu itu hujan deras, akhirnya race-nya cuma diambil waktu itu aja, untuk peringkat 3. Habis itu tahun depannya lagi saya diundang, karena kan waktu itu orang Malaysia merasa, loh ini orang Indonesia kenceng juga, padahal dia baru nyoba sekali. Datengin lagi deh, mereka ngundang saya, waktu itu ada eventnya JGTC, Super GT, sekarang yang mobil-mobil yang kayak Senglail yang sekarang dia pakai itu kan mobil Super GT ya. Itu ada di Sepang, Malaysia, mereka ada Japanese culture, ada termasuk gymkhananya. Jadi diundang ke gymkhananya untuk balap lah di situ, kanan kiri fight, dan disitulah saya juara 1.
Jadi udah internasional juga juara 1, juaraan nasional tim juara 1 slalom pernah. Waktu itu timnya saya juga ada di timnya John Lynn Racing. John Lynn itu ya kalau yang tahu lah ya. Ya. Yang kita kemana-mana helikopter ya kan. Jadi benar-benar saya sudah merasakan di puncaknya Indonesia ya. Sampai fight di kejuaraan nasional, sampai juara nasional itu timnya juara 2 nasional pun saya 2 kali timnya. Kalau untuk perorangan ya kita sudah intinya kalau 10 besar nasional itu nomor 1 sampai nomor 10 itu nggak sampai 1 detik kalahnya mas. Jadi benar-benar sudah ya undian aja lah siapa yang menang udah gitu dah. Jadi kalau speed off-road peringkat 2 ya itu mas yang tadi prestasinya kira-kira ya itulah kalau di dunia balap. Jadi ya senangnya susahnya udah pernah semua lah, saya sudah pernah ngalami ketemu mekanik topnya Indonesia semua lah, itu saya sudah kenal semua, malah kita sudah teman baik lah. Jadi enaknya relasinya kita se-Indonesia tuh sekarang kalau saya mau kemana-mana ada temennya kan gitu. Ada yang kenal, ada yang bantu koneksi gitu-gitu ya. Ya mana-mana ada temennya lah paling nggak. National pride. Ortonya bagaimana? Mungkin ada pencapaian Orto membanggakan. So far saya punya paten itu untuk intraoral mirror ya. Oke. Saya memang buat, jadi ceritanya itu gara-gara saya coba semua mirror, beli ini beli itu, impor ini impor itu, ternyata nggak ada yang cocok nih sama orang Indonesia. Kalau protrusi depannya nggak ke foto yang kayak gitu-gitu mas. Terus vestibulumnya nggak kena. Sedangkan kalau kita orto itu kita perlu foto dari M sampai mesial M2 lah paling enggak, sampai ujung insisal anterior kan gitu ya. Jadi kita buatlah, akhirnya saya buat ada satu intraoral mirror yang bisa cover oklusal dan bukal, yang benar-benar bisa cover semua untuk pasien Indonesia. Mulai umur 9 tahun ke atas lah. Dan alhamdulillahnya itu yang saya ada di DRC ini mas, itu adalah generasi pertama. Itu maksudnya mirror yang generasi pertama, sampai sekarang saya masih pakai mas. Ada kali 8 tahun, ada 7 tahun, ada itu umurnya. Jadi saya cuma pakai itu satu aja. Dan saya di sini ada 3, ya itu aja yang saya pakai. Nah itu artinya yang didesain sendiri itu. Yang didesain sendiri dan barangnya sama. Iya. Artinya kan harusnya kalau kita beli intraoral mirror kan paling setahun ganti. Setahun ganti. Yang di sini enggak mas. Itu udah dari dulu, udah saya sampai sekarang pakai. Makanya kalau ada orang yang mau beli kemarin ya sampai sekarang dia nggak beli balik. Saya tanya, loh kenapa nggak beli balik? Ya sampai sekarang masih bisa dipakai mas. Oke. Jadi memang durability-nya dapat sih. Durability ya. Jadi intraoral mirror itu untuk kelengkapan untuk dental fotografi. Ortofotografi juga bisa. Kenapa bisa awet seperti itu? Maksudnya yang tidak awet tuh apanya yang tidak awet? Apakah biasanya jadi buram atau bagaimana? Jadi biasanya kalau yang lain itu dia jadi buram. Waktu di foto itu jadi kelihatan calar-calarnya gitu loh mas. Dan dia jadi nggak detail. Saya nggak tahu juga kenapa yang lain gampang rusak ya. Karena kita membuatnya dari stainless yang kualitas terbaik ya kan. Artinya kan stainless kualitas terbaik ya. Masa sih yang lain nggak pakai yang itu kan jadi kenapa kok kenapa ya? Nggak apa-apa kok harusnya. Jadi dengan stainless kualitas terbaik yang menurut saya dengan harga yang itu ya mungkin 2 tahun saya beli lagi nggak apa-apa lah karena nggak mahal-mahal amat juga. Tapi ternyata ya ternyata tahan lama. Dan saya ngeliat ya ini oke lah, karena waktu itu memang saya kesulitan oklusal lebih parah mas. Oklusal itu kadang bukalnya nggak kena karena dia sistemnya kan bentuknya kotak ya. Punya saya itu ada gendutnya tuh di belakang. Jadi benar-benar itu untuk dipakai so far sih memang oke sih gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang pakai ya mereka sampai sekarang juga udah bertahun-tahun mereka pakai. Ada mereknya? Nggak ada mereknya ya. Nggak ada mereknya. Terus gimana? Belum ada mereknya. Langsung ke dokter Putu. Ya, nanti kalau misalkan tanya integral ini. Karena basically memang everything yang saya buat itu permasalahannya awalnya satu, saya sudah cari di mana-mana, saya nggak menemukan solusinya. Makanya bikin solusi sendiri. Iya, akhirnya saya harus bikin solusi tersendiri. Termasuk waktu itu yang paten kedua yang saya punya adalah orthocephalometric analyzer, Orthocev namanya. Sekarang bisa di Android sama bisa di iPhone. Berarti digital cephalometry. Ya, cuman memang belum AI mas. Belum AI. Belum AI. Jadi kita kita mixkan titiknya. Awalnya kenapa sih? Karena saya download yang di aplikasi. Most of the time kalau misalnya saya pakai HP sama saya pakai tab hasilnya beda mas. HP itu dimensinya lain,
hasilnya lain. Nah, saya merasa, wah ini nggak bisa dipertanggungjawabkan nih, saya harus cari lagi. Ketika saya mencari, nggak ketemu yang ada pixel lock-nya. Akhirnya ya saya buat sendiri, ada pixel lock-nya yang sekarang kita update, kita punya back end-nya Mas. Jadi sekarang ini yang download sudah ribuan. Jadi saya di sini saya tinggal terima data se-Indonesia itu, saya sudah punya kalau res Jawa itu harusnya average-nya berapa, yang kayak gitu-gitu tuh kita enak. Sebenarnya memang Indonesia itu perlu data sih Mas, karena kita memang kalau SP Ortho kita membuat standar pelayanan nih, misalnya upper incisor TNE misalnya, gigi depan sudutnya berapa sih, kan kita ngikutin Caucasians. Bahkan estetik line pun kita estetik line, Steiner line itu dari hidung ke dagu. Ya irungnya bule kan mancung ya, dagunya dia mancung ya. Artinya apa yang kita targetkan itu sebenarnya semua targetnya Caucasians. Kita nggak peduli kita orang Indonesia. Nah itu, jadi untuk patennya so far saya ada 2. Yang sekarang kita lagi jalankan, kita juga punya clear aligner yang kita ekspor ke Australia sama Malaysia, yang kita join dengan Pramita Lab. Terus habis itu kita juga punya digital orthodontic surgery. Digital orthodontic surgery itu berarti bentuknya Jadi aplikasi itu jadi gini, kemarin kita baru launching itu sama Ikorti Jatim Mas ya. Jadi kita ngundang teman-teman dari UGM sama UI juga. Kita sharing lah di situ. Kita sudah punya hampir 10 pasien yang kita operasi menggunakan data digital semua. Jadi CT scan sama intraoral scan kita merging jadi satu, terus kita manipulasi nih. Kita mau kayak apa, nanti kayak gini, ini mundurnya berapa mili, pokoknya pas kontaknya. Habis itu kita buatin guidingnya terhadap maksila, terhadap kranial. Jadi kita buatin guidingnya supaya bisa menentukan. Biasanya itu kalau kita potong maksila Mas, dia kan goyang ya. Akhirnya kan guidingnya cuman gigi bawah. Kita buatin wafer dan belum tentu cocok. Nah ini harusnya memang habis dipotong kita guidingnya kranial. Itu saya supply untuk se-Indonesia. Jadi ada 3D jig-nya yang kayak gitu-gitu. Jadi itu kita ortodontis join sama bedah mulut sama bedah plastik untuk melakukan surgery itu. Yang nantinya kita mau ada kayak ya khusus orthodontic surgery center, peminatan yang kayak gitu Mas. Jadi memang benar-benar yang kita Indonesia ini harusnya bisa sejauh itu kan gitu ya. Luar biasa. Inovator dan kreator. Ya gara-gara kalau kita cari-cari kan nggak ketemu ya. Cari nggak ketemu ya sudah. Buat solusinya nggak ada ya. Solusi cari sendiri ya, bikin sendiri seperti itu. Nah, luar biasa. Jadi yang dipatenkan tadi kalau untuk yang cermin itu dipatenkan berarti harus ada namanya dong. Ada namanya, tapi saya lupa yang kemarin saya patenkan namanya. Nanti saya ceknya lagi ya. Kemudian untuk yang digital cephalometry yang bisa kita download di Android namanya Orthosafe. 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 Oke, luar biasa. Jadi benar-benar nggak cuma separuh-separuh ini menjalani profesionalitas di dunia dental dan di dunia pembalap ini benar-benar dua-duanya jalan semua. Kayak nggak tenang hidupnya kalau setengah-setengah. Berarti kalau istilahnya kalau misalkan dibilang apa 50% dentis, 50% apa gitu ya. Nah ini 100% ini, 100% itu. Nah, kayak di parallel universe ya. Nah, dua-duanya. Kalau sekarang balap sudah saya kurangi Mas. Karena sekarang kita mindsetnya kita sudah mulai mengorbitkan adik-adik untuk menjadi juara. Ya. Saya sudah sebenarnya waktu COVID itu waktu COVID itu sudah 3 tahun ya saya nggak balap ya. Terus habis itu kemarin setelah COVID saya ikut lagi tuh ke Jogja Jatim, masih peringkat 1 Jawa Timur Mas tahun lalu. Dan saya berhenti balap aja lah. Jadi sekarang saya buat mobil untuk melatih adik-adik itu kan gitu jadi. Dan fokus ke ortodontisnya dan inovasi-inovasinya pastinya. Yes, inovasi ini kayak misalnya digital orthodontic surgery itu saya masih ada antri pasien tanggal 22 sama awal Juli itu ada 2 pasien. Dan ini sebenarnya masa depan Indonesia yang benar-benar gimana sih, masa sih dulu kita operasi failure rate-nya cukup tinggi ya kan. Dan kita nggak bisa simulasi nanti kamu selesai operasi jadi kayak gini loh. Yang parah lagi cleft palate, memang harusnya mereka perlu operasi. Cuman kan harusnya memang kita benar-benar desain itu 3D supaya presisi kan gitu ya Mas ya. Itu harusnya kita harus kembangin itu jauh ke depan sih yang kayak gitu.
aligner ya kita punya aligner yang macam-macam, aligner screw yang kayak gitu ya. Cuman memang yang sekarang lagi saya fokuskan itu di surgery-nya itu kayak gitu. Okay. Kalau kita lihat di Instagramnya beliau ini ya, jelas sangat berdampingan sekali ya antara dokter giginya dan pembalapnya seperti itu. Nah, Japanese Domestic Market JDM Freak katanya. Ini apakah fetishnya Jepang kan? Fetishnya yang pink-pink kan? Iya, merah. Merah ya. Mobilnya merah semua maksudnya. Mobilnya merah semua. Oke. Saya juga Japanese Domestic Market ya. Korea apa Jepang? Jepang. Oh, Jepang. Karena saya punya Honda Beat karburator. Kenapa Jepang? Terkait dengan mungkin kalau ini ya berarti mainannya ya, mainan mobil-mobilannya gitu ya istilahnya. Mobilannya. Kalau di dental kayaknya Jepang ini sedikit ya. Dulu Jepang. Hah? Dulu Jepang. Apa? Dulu itu kalau misalnya kita mau bracket kan Jepang, ronsen Jepang, ya, dental unit juga Jepang, ya kan? Ya, sekarang akhirnya bergeser Korea. Bergeser Korea. Gitu. Mobil juga mirip kok mas. Oke. Ya Kenapa? kan? Kenapa? Nah ini mungkin yang bisa diceritakan menarik ini sisi mobilnya dulu nih kalau di dentalnya. Dentalnya soalnya kan semua tahu ya. Semua tahu. Gitu. Iya. Kalau untuk mobilnya sebenarnya gini, simpel ya. Jepang itu dia tuh buat mobil ya. Buat mobil itu reliable mas. Oke. Reliable dan sangat-sangat reliable dan modificable. Itulah kenapa kok orang lebih suka modifikasi mobil Jepang daripada mobil lain. Kalau Eropa pada tahun 90-an ya rusak lah mobilnya ya kan. Korea tahun 90-an ya susah lah. Korea kalau misalnya let's say kita ngomong mobil-mobil yang saya koleksi nih. Saya punya MRS GT300. Kenapa kok MRS GT300? Karena dia juara Japan GT yang terbanyak. Temennya apa? GTR itu. Kenapa kok koleksi GTR? Uangnya belum ada. Ya kan? Jadi kita tahu diri lah ya. Terus saya punya Celica GT4. Kenapa kok Celica GT4? Celica GT4 itu juara dunia rally. Bertahun-tahun, ada 2 tahun kan gitu ya. Nah, saya punya Evo 5 Mitsubishi Evo. Evo ini juga juara dunia rally. 4 tahun malah berturut-turut. Terus habis itu GR Yaris sudah bertahun-tahun lah dia juara dunia ya kan. Jadi benar-benar mobil-mobil ini mobil-mobil yang di dunia pun disegani, yang kayak gitu. Kenapa Jepang? Karena tahun 90-an yang menang Jepang semua mas. Jepang semua ya? Ya pada saat itu Ferrari pun ya dia buat fancy car, tapi dia kalah nih performanya sama Jepang. Dan partsnya dia banyak banget mas. Pernah nggak main mobil Eropa? Pernah. Cuman untuk kita bawa yang mobil Eropa yang masih sampai sekarang masih kepegang itu Scirocco R. Scirocco R kenapa? Ya memang dia mobil kenceng, enak. Sekarang ada partsnya murah. Karena dia mobil Eropa sudah pernah masuk produksi partsnya di Cina. Dipalsu lah sama Cina ya kan. Jadi gampang kalau beli partsnya. Nah jadi emang dan satu lagi mas yang saya suka dengan mobil-mobil JDM lama itu pajaknya murah mas. Pajaknya murah. Spill 1,7 Celica GT4-nya mas. 1,7 oke. 1,7 juta. Evo juga 1,4 sekian setahun. Punya berapa tadi? Koleksi? Piro ya mas ya? 5 kita ya? Piro? 6? Mungkin 5-an ya. Mungkin. Nah soalnya lagi ada yang di bengkel. Oh ya, gitu. Ya, jadi, yang lagi dipakai sekarang? yang dipakai sekarang MRS Turbo itu. Nah, di bawah itu ya? Yang di bawah. Nanti diliput aja mas, auditor ya. Mau auditor. Editor maksudnya. Auditor. Jadi yang itu yang juara GT300 yang paling banyak di dunia kayak gitu. Jadi memang menurut saya sih kayak Jepang itu lebih, waduh rusak, ya udah gantiin aja. Banyak mas partnya mas. Kalau misalnya kita main Europe itu kayak partnya susah dan orang Jepang itu gini, orang Jepang itu membuat sesuatu, dia tanya ke customernya, aku mau buat ini, kamu mau yang kayak apa? Orang Jerman enggak, mereka pinter, dia engineeringnya pinter banget sampai customernya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh gitu. Iya, kalau kamu mau upgrade, melampaui ini ya. Iya, kalau kamu mau upgrade, ini ini. stage 1, ini stage 2, ini stage 3. Udah, nggak bisa aku mau ganti ini aja, nggak bisa. Pasti nanti masalah kayak gitu modelnya. Gitu ceritanya. Jadi bukan karena suaranya ya mas ya, bukan pingnya juga ya kan. Tapi memang dia reliable, tahan banting mas. Tahan banting.
Oke ya. High tech ya, bicara soal high tech ini ya pasti tidak hanya di otomotif saya lihat ya, di gadgetnya juga high tech. Tapi menariknya adalah punya HP 5G ini duluan saya dulu ya ceritanya ya. Saya punya duluan 5G dulu dengan HP Samsung A52 saya yang beliau ternyata belum punya 5G gitu. Tapi ternyata sekarang sudah punya 5G dan semuanya sudah melampaui ini ya. Bisa di-spill nih gadgetnya. Gadget saya. Gadget saya Redmi. Redmi. Itu yang rusak itu. Oh, yang ditunjuk yang Redmi. Ya, rusak itu ya. Kan? Ya, Terus ini iPhone ya yang itulah. Ya. Hasil dari balap atau hasil dari ini hasil dari tukar tambah HP tukar lama. Tambah. Terus habis itu ini iPad Pro. Ini juga gara-garanya gini ceritanya. Ini ada cerita lucu, Mas. Kenapa kok saya harus beli gadget seperti ini ya? Karena ternyata pasien itu apa yang kita ceritakan itu pasien nggak paham loh. Contoh, kita pasang bracketmu itu, behelmu itu, safely gating itu custom loh. Setiap orang beda sudut. Kayak sembayang loh dia. Boy, bracket, safely gating, sudutnya lain ya kan. Nah, jadi begitu di sini saya bisa jelasin ini loh sudutnya. Setelah di foto ronsen, sudutmu itu 32, normalnya itu 22. Saya perlu koreksi 10 derajat. Mundurnya berapa? Kamu 17, harusnya 4. Oh, banyak nih mundurnya. Sekian milimeter, makanya kamu mungkin perlu cabut. Oh, ini perlu screw. Screw itu kayak apa? Kayak gini. Saya dulu jelasin di laptop, Mas. Ya. Di balik laptop. Laptop. Nggak touchscreen pula, ya kan? Kalau yang ini screw kayak apa, Dok? Ini thread kayak gini. Jadi kayak kesannya itu kayak ya mungkin bagi kita ya memang kayak gitu nunjukin. Enggak, sebenarnya pasien ini nggak nyaman. Dia itu harus punya visualize apa yang kita mau kerjakan. Jadi benar-benar teman saya di Malaysia itu udah mau beli inilah iPad. Jadi paling nggak itu pasien itu nyaman. Kalau ngobrol gini kan dia kelihatan ini loh yang kita maksud, ini movementnya kayak gini tuh. Jadi pasien itu lebih paham Dok kayak gitu. Jadi memang mungkin untuk teman-teman yang dengerin ya, untuk kita ngobrol ke pasien sebenarnya nomor satu tuh visualize apa yang kita mau kerjakan ke pasien itu, yang kayak gitu. Dan itu sangat-sangat lebih enak kalau kita ada interaktif yang kayak gini kan gitu ya. Mau nggak mau akhirnya saya beli. Awalnya saya nggak mau, Mas, mahal. Ya udahlah ya kan gitu. Mending saya beli velg soalnya. Sama harganya ya kan. Berarti memang butuh ya, kebutuhan yang mengharuskan untuk membeli itu. Jadi bukan cuma prestis dari brandnya atau FOMO karena yang lain punya, tapi memang karena kebutuhan. High tech di dunia dental sudah pakai apa? Saya kalau di dunia dental, scanner, 3D printer, CAD CAM, laser, terus mikroskop saya nggak pakai, Mas. Ya karena orto mungkin ya. Soalnya kalau orto lihat satu gini terus yang lain nggak kelihatan. Saya pernah coba pakai loop. Pakai loop. Loopnya endo yang gini. Yang gini kerjanya. Terus kelihatan itu bracketnya cuma satu aja masih. Harusnya lihat bracket sebelahnya gitu. Wah, nggak masuk. Harus wide ini ya, wide angle gitu ya. Harus kelihatan semua kan, kita benerin di sini kita lihat di yang sana ya kan. Wah, nggak bisa ya. Seorang ortodontis memang tidak perlu zoom in ya, zoom out. Kita memang harus lihat view-nya secara luas, Mas. Secara luas gitu ya. Medan sirkuitnya secara luas gitu harus ya. Kelihatan semua, Mas, kalau kita. Kemudian soal tadi ada 3D printer ya. Dokter gigi itu ada dua ya. Kalau high tech itu kalau nggak laser ya digital gitu. Di dunia orto, nah ini kan Dokter Putu ini sebagai dentis di klinik di Arts. Praktek di mana lagi? Di Arts? Di Arts, di Ngagel ada, di Mulyasari juga ada. Untuk teknologi high tech di dunia ortodontis, misalkan laser, apakah sering pakai? Saya nggak kebayang soalnya. Laser untuk orto gitu. Sama. Awalnya juga nggak kebayang saya. Berarti yang pakai dokter lain mungkin? Awalnya terus Ferdi yang bilang, ini kamu harus beli. Soalnya biasanya nih kalau misalnya kita mau orto itu kan kayak misalnya nih impaksi C misalnya nih, Mas. Impaksi C kalau dibukal, kita keluarin. Kadang itu juga habis dipotong, kita nggak bisa langsung pasang bracket karena dia bleeding.
Kita kontrol bleeding dulu, kita bersihin dulu, kita tempel, kadang lepas kayak gitu. Kalau tadi saya minta tolong dokter Ferdinand Perio kan, udahlah potongan sih. Lama-lama balas juga kan dia maunya implan aja biar banyak ya kan. Kalau potong-potong ini potongan dewe lah katanya gitu. Akhirnya kita harus beli laser untuk benar-benar ya kalau misalnya paling simpel lah ya, gigi 5 itu biasanya cervicalnya pendek. Oke. Jadi sometimes kalau kita tuh bracket placement untuk anterior itu kan macam-macam ya. Ada yang kita lebih ke insisal, kita mau root torque-nya lebih banyak, kita geser ke cervical. Kalau kita geser ke cervical, gigi 5-nya harus naik juga ke cervical tuh. Nah biasanya gingiva-nya itu memang kurang tinggi. Jadi ya mau nggak mau kita main potong-potong dikit lah. Nah ada lagi yang bone regenerations faster movement by laser. Belum sampai sana ilmu saya. Mau saya pelajarin dulu kan gitu ya. Berarti ketika dipotong tidak ada perdarahan, bracket bisa langsung dipasang. Yes. Karena kalau pakai konvensional kan pasti akan nunggu darahnya berhenti dulu. Tapi memang sebenarnya kalau saya mau expect dari laser harusnya lebih dari itu ya. Misalnya kayak movement kayak gitu kan bukan something yang kita bisa ganti dengan scalpel kan gitu ya. Termasuk scan. Kenapa dulu orang bilang kamu beli scanner kenapa? Supaya kamu nggak nyimpen model. Masa sih sedangkal itu kan gitu ya. Masa sih laser cuman untuk motong saja. Electrocauter kenapa? Ya kan? Sama aja kan. Harus ada something yang lebih nih, yang hanya dia yang bisa gitu. Yes, itu makanya saya lebih ngejarnya ke faster healing, faster movement, cuman saya memang harus pelajari lagi tuh kan gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan proyek nih. Karena ini ada 2 jalur ya. Proyek pemerintah, proyek kan nih IKN. Jalan tol kan. Bukan ya. Jadi proyek untuk sebagai racernya dan sebagai dentisnya mungkin dalam waktu dekat spill goal terdekat nih. Yang berapa triliun dulu ini? Nah, 27 itu. 271 ya. Kemarin sudah kena Mas. Ini sekarang 273 deh ya. 273. Jadi yang kalau misalnya untuk balap yang tadi saya spill, saya sudah siapin mobil kemarin saya beli mobil untuk Zero Trip Racing Academy. Jadi kita waktunya nanti kita ngajarin adik-adik itu untuk menjadi pembalap. Mobilnya sudah kita siapin. Ada biaya SPP-nya pasti sekolah kok ya kan. Oh itu formal berarti? Formal. Jadi emang satu batch itu cuma 4 orang. Ini lagi pada ngantri-ngantri, saya sempat belum urusin. Tapi mindset saya sudah waktunya Jawa Timur ini waktunya regenerasi. Karena kita sempat berhenti regenerasi itu bahwa saya cuma ada 2 orang, dua-duanya murid saya, habis itu kosong. Tambah pandemi lagi Mas. Jadi emang nanti ya kalau untuk balap sih lebih ke ya kita mentoring lah sekarang ya. Terus kalau untuk dentalnya PR kita masih banyak sih Mas. Jadi paling dekat yang dengan tangan saya sendiri itu adalah digital orthodontic surgery. Kemarin saya baru ditelepon sama UI. Ya beliau-beliaunya juga ingin merapatkan barisan untuk memajukan orthodontic surgery di Indonesia. Karena dulunya memang kita mau majukan ini gimana sih, kita kurang presisi pengerjaannya. Kita dulu pakai akrilik. Yang kayak gitu-gitu, cetakannya pakai cetakan manual. Akhirnya apa? Kadang pas operasi itu nggak presisi Mas. Nah ketika nggak presisi ini, akhirnya hasil yang kita operasi yang 7 jam, 8 jam ini kan nggak seneng buat saya. Bedahnya nggak ketemu pasien setiap bulan Mas. Kita ketemu pasien tiap bulan, dok kok gini, dok kan. Akhirnya kita nggak mau untuk melanjutkan itu pada saat itu. Dengan perkembangan teknologi sekarang ada CT scan, intraoral scan, kita matching, kita desain sampai kita bisa membuat rahang kayak Korea-Koreaan itu. Dan beberapa kali mungkin kita ada rhinoplasty nanti juga barengan sama operasi orthodontic surgery. Itu bisa dilakukan sekarang. Dan kedepannya itu akan menjadi future-nya untuk surgery-nya di Indonesia. Terus yang kedua yang lagi saya juga lagi jalankan itu, kita memang membagi digital dentistry ini ke seluruh Indonesia Mas. Jadi kita punya lab, kita punya hulunya, kita bisa menaruh dokter-dokter ini di daerah-daerah yang kurang dokternya, kurang spesialisnya. Untuk apa? Supaya pengerjaannya GP itu kita bisa train mereka di sini untuk koridornya GP ya. Kita koridornya GP tembel, cabut, scaling, endo tunggal, crown, endo ganda ya mungkin P, kan nggak apa-apa ya. Itu benar-benar kita training dengan teknologi yang terbaru, dengan standar yang terbaru, dengan data kan kita punya 3D ya. Artinya apapun kondisinya full mouth rehab case yang
koridornya GP bisa lakukan, saya bisa support untuk clear linernya, multiple crown-nya kita bisa support, smile design kita support, mock up kita support untuk di daerah-daerah itu. Jadi sebenarnya kalau saya sih bilang Indonesia itu bukan kurang dokter Mas, tapi Indonesia itu kurang dokter yang update di setiap daerah. Kenapa ya, mohon maaf, yang update itu orang sini-sini aja Mas, di Jawa dan sekitarnya aja. Terpusat. Akhirnya yang di sana itu merasa ya mereka sudah bisa melakukan itu dengan baik. Iya, dengan standar yang pada saat itu kan gitu ya. Dan mereka sudah merasa nyaman dengan posisinya. Kayak misalnya di Batu Licin itu saya browsing dokter gigi ada 13 di Google. Yang 9 tukang gigi Mas. Terus ya apa ini kan gitu ya. Dan saya tanya, terus gimana yang 4? Oh di sana. Ya 4 dokter gigi, tapi ya dokter giginya ini yang nggak jelas, yang sudah tua-tua, yang sudah malas kerja, yang ada kayak gitu lah. Artinya, tapi ada dokter giginya. Jadi harapan saya sih ke depannya bukan dokter gigi yang dibanyakin, dokter gigi dibanyakin dia ngumpul di sini semua nih. Kita harus membagi mereka di daerah-daerah dengan supervision dari pusat memang. Karena kita harus terus update kan ilmunya kayak gitu. Jadi headquartersnya tetap di pusat, tangannya banyak. Harapannya seperti itu untuk memajukan kualitas layanan di Indonesia kayak gitu. Ya, Dokter Gigi Putu Indra, spesialis orto, ya, yang akan membanggakan Indonesia dari dua profesi yang berbeda, gitu ya. Harapannya seperti itu, dan memang sudah on progress ke arah itu ya, luar biasa, inovator, kreator, dan banyak sekali prestasinya. Baik, ini ada sedikit bingkisan dari PT Integra. Terima kasih banyak. Ya, tagline-nya adalah Together We Craft Beautiful Smile. Maka untuk menutupnya kita kasih smile paling handsome ke kamera. 1, 2, 3. Bungkus Mas Yuda. Nice.